Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam insya Allah semua jadi ahlul surga. Kita ulangi lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Porsimata, Ibu NR Nota, Ibu Ketua Panitia dan Ibu Ketua Majelis Taklim At-Tamimah, Ibu Eno, dan juga Ibu Ustazah Yana selaku Ketua Pengajian Desa Puspasari, Ibu Kepala Desa Puspasari, Ibu Sri Darawangi, dan juga yang kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Masjid At-Tamimah Bapak Hajah Agus Sekso, dan juga yang kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Pokja 1 Kecamatan Citerep, Ibu Nihlah Kusuma. Kita doakan semoga Ibu pengurus Majelis Taklim beserta ibu-ibu ustazah semua, para asatiz, para asatizah, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan semua yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelimpahan rezeki, Allah berikan kesehatan, keafiatan paripurna, putra putri yang solih dan solihah, amin amin insya Allah. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya kepada gurunda semua yang mungkin namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga keberkahan dan cinta kasih Allah senantiasa tercurah untuk gurunda semua. Dan yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid At-Tamimah yang hari ini sudah hadir, yang hari ini berkenan untuk memilih satu jalan yang dicintai oleh Allah, yaitu jalan takwa, jalan thalabul ilmi. Semoga setiap langkah dari bunda-bunda semua insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah, insya Allah mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat usia ya Bu, dan juga nikmat terindah berupa taufik. Taufik adalah dimudahkan langkah kaki kita Bu untuk menuju kepada kebaikan. Tidak semua hamba Allah anugerahkan taufik. Hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan langkah kakinya untuk menuju kepada kebaikan. Insya Allah kita semua hari ini yang hadir dalam majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa Bu? Keutamaan kita berada di majelis ilmu. Barang siapa yang berada di majelis ilmu, baik yang duduk maupun yang berdiri, bahkan yang lagi senderan, bahkan yang lagi tertidur Bu, semuanya dapat barokah. Semuanya dapat keutamaan Bu. Keutamaan kita berada di majelis ilmu, nama kita senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kita disebut satu persatu Bu. Dari mulai kita duduk di majelis ilmu sampai kita nanti pulang ke rumah masing-masing. Bahkan ananda-ananda kita yang juga ikut di majelis ilmu, walaupun sambil bermain, semuanya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kita disebut satu persatu Bu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk mendoakan kita. Jadi Bu, Masya Allah, kita didoain nih Bu sama malaikat selama kita berada di majelis ilmu. Kira-kira Bu, kalau yang doain malaikat dikabul apa ditolak Bu? Dikabul insya Allah. Kalau yang doain sesama manusia belum tentu. Tapi kalau yang doain malaikat, insya Allah kabul, insya Allah ijabah. Jadi kalau pengen kita sering-sering didoain malaikat Bu, kita rajin berada di majelis ilmu. Kita rajin berada di taman-taman surganya Allah. Karena majelis ilmu adalah taman-taman surga Allah yang berada di dunia. Alhamdulillah. Salawat bertakaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, pengen dicintai Rasul enggak Bu? Pengen dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak Bu? Syaratnya kita harus cinta dulu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu ciri-cirinya? Kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri yang pertama, kita senantiasa taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan kita jauhi, kita hindari apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rajin Bu hadir di majelis-majelisnya Rasulullah. Kita rajin Bu hadir di majelis-majelis ilmu. Kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, dalam sehari kita berapa kali Bu bersolawat sama Rasulullah? Alhamdulillah 100 ya Bu. Alhamdulillah. Ada yang sehari 100, ada yang sehari 10, ada yang sehari 5 kali. Kalau yang sehari 5 kali berarti bacanya cuman pada waktu tasyahud, pada waktu sholat. Padahal Bu,
kita kepengen nanti di yaumul hisab kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen Bu nanti di yaumul hisab kita diambilkan air minum dari telaga Kausar. Kita pengen Bu dipeluk nanti sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di yaumul hisab, dilindungi sama Rasul. Tetapi Bu, terkadang kita pelit untuk salawat sama Rasulullah. Terkadang Bu, kita lebih banyak lupanya daripada ingatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bu, sedih nggak Bu kalau orang lain dipeluk sama Rasulullah, orang lain diambilkan bejana berisi air dari telaga Kausar, sementara Bu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan muka dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak menoleh kepada kita. Karena apa Bu? Karena kita tertutup oleh tabir-tabir dosa. Kita tertutup oleh tabir-tabir dosa, penyakit hati dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah tidak mengenali kita. Masya Allah. Momentum kita mau menjelang Ramadan ini Bu, yuk mari kita tingkatkan ibadah, kita bersihkan hati, dan juga kita saling sambung silaturahim. Alhamdulillah. Untuk mengawali kajian kita pada hari ini, yuk bersama Bu kita kuatkan lagi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat dulu ya Bu supaya kita semangat. Kita salawat Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Kita salawat tolibil qulub ya Bun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal wasallim. Sekali lagi ya Bu supaya semangat. Baik. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Bu, kita semua pengen masuk surga Bu. Kita semua pengen bisa bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bu. Ada 4 golongan Bu yang dirindukan oleh surga. Siapakah golongan-golongan ini?
yaitu al-jannatu mustaqatu ila al-ba'ati nafara, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan mengajarkannya, Bu. Dalam sehari, Bu, kita berapa kali berinteraksi dengan Al-Quran? Kita berapa lama, Bu, dalam sehari kita membaca Al-Quran? Momennya sekarang kita mau Ramadan, yuk mari kita tingkatkan untuk kita senantiasa istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama, Bu, golongan yang dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. Ternyata, Bu, Masya Allah, keutamaan kita menjaga lisan. Banyak sekali orang-orang yang terpeleset ke dalam neraka karena apa, Bu? Karena lisannya tajam. Karena lisannya tajam, lisannya tidak terjaga. Senantiasa lisannya ini menyakiti orang lain. Senantiasa lisannya ini membuat luka hati di hati orang lain. Masya Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya Bu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan begitu tegas. Artinya kalau yang melanggar ini tidak disebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Salah satunya adalah orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa hablum minallahnya juga baik dan hablum minannasnya pun baik. Jadi, Bun, ada satu kisah ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang datang kepada Rasul. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ingin menanyakan sesuatu." "Silahkan," kata Rasulullah. "Saya punya tetangga, ya Rasul. Tetangga saya ini ahli ibadah. Tetangga saya ini ahli sedekah. Tetangga saya ini ahli tahajud, ya Rasul. Tapi satu, ya Rasul, lisannya ini senantiasa menyakiti saya. Dan lisannya ini senantiasa menyakiti tetangga-tetangga yang lain." Apa jawaban Rasul? Ketika ditanyakan, "Ya Rasul, kira-kira tetangga saya ini masuk surga apa masuk neraka?" Maka Rasul menjawab, "Nerakalah tempatnya kembali." Insya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Dalam Quran surat Al-Asr, wal 'ashr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beramal soleh, yang beriman. Wa 'amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh.
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kesabaran. Jadi Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat untuk kita kalau kita pengen dapat surganya Allah, pengen dapat jannahnya Allah. Yang pertama tadi apa Bu? Beriman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa Bu? Kita mengerjakan amal soleh, kita mengerjakan rukun iman, kita mengerjakan rukun Islam, kita sholat, mengerjakan yang sunnah, yang wajib kita kerjakan. Tetapi apakah hanya cukup dengan itu Bu? Tidak. Ada syarat lagi, satu lagi Bu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada kesabaran. Artinya Bu, kalau kita pengen masuk surga, ternyata tidak hanya cukup dengan iman dan amal solih saja, tetapi hablum minan nas kita juga harus baik. Hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama manusia juga baik. Jadi kalau hanya satu saja Bu, kira-kira nyampe nggak Bu ke surga? Masih kurang. Ditambah lagi kata Allah, perbaiki hubunganmu dengan sesamamu. Bu, hari ini apakah masih ada di antara kita yang di dalam hati kita Bu masih ada rasa benci sama saudara kita? Masih ada? Jawabannya disimpan aja Bu di hati. Apakah masih ada Bu hari ini di antara kita yang masih menyimpan noktah hasad, ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa marah, ada rasa sebel sama saudara kita Bu? Masya Allah. Jika ada Bu, yuk bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita satukan tekad, hari ini kita satukan azam kita untuk kita kembali kepada Allah, menjadi hamba Allah yang qalbun salim. Ya Bu ya. Karena apa Bu? Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tidak akan terangkat walaupun hanya satu jengkal tangan pun dari kepala seorang hamba amal-amal, pahala amal solihnya, pahala amal kebaikannya, jika di dalam hatinya masih ada rasa dendam. Ya Bu, Rasulullah sudah mewanti-wanti kita Bu, jangan simpan rasa dendam, jangan simpan kebencian di dalam hati kita. Karena apa Bu? Karena nanti kita sendiri yang rugi. Rugi nggak Bu? Kalau kita setiap hari sudah capek-capek berlelah-lelah beramal solih, tapi ternyata pahala amal solih kita ini tidak sampai ke Allah, nggak nyampe ke Allah, masih macet Bu. Karena apa? Karena masih tertutup tabir-tabir dosa kita, masih tertutup tabir kebencian yang ada di dalam hati kita. Masya Allah. Jadi ya Bu, mulai hari ini, mulai detik ini, sayangi diri kita. Ya Bu, sayangi diri kita.
Jangan biarkan pahala amal solih kita itu tertahan, nggak nyampe ke Allah. Yang dari rumah mungkin dalam hati masih ada sisa-sisa ya Bu ya, rasa kebencian sama saudara kita. Hari ini kita hapus ya Bu. Hari ini kita buang jauh-jauh rasa benci itu. Kalau dari rumah tadi di dalam hati kita masih ada rasa hasad Bu, hari ini kita buang rasa itu. Jangan sampai kita masih memendam, menyimpan rasa itu, sementara Ramadan tinggal beberapa hari lagi Bu. Sayang, momen Ramadan ini Bu sangat kita rindukan. Momen Ramadan ini Bu, saatnya kita mendapat begitu banyak bonus pahala. Kalau di bulan biasa pahala baca Quran 1 huruf 1 kebaikan Bu. Kalau di bulan Ramadan pahala baca Quran dilipat gandakan, bisa jadi 10 kebaikan atau bisa jadi 100 kebaikan, semuanya Allah yang memberikan pahala. Bismillah ya Bu, kita beristighfar bersama ya Bu. Astaghfirullah sudah tergetar hati kita Bu, sudah ada getaran-getaran rindu Bu, rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rindu Bu, kita rindu ampunannya Allah, kita rindu cintanya Allah. Jika kita pengen dapat ampunannya Allah, jika kita pengen dapat cintanya Allah, kata Allah dalam Al-Quran, jika engkau ingin aku ampuni, maka ampunilah saudaramu. Maafkan saudaramu, jangan simpen rasa dendam Bu, jangan simpen rasa iri, apalagi rasa sombong. Rasa sombong itu apa Bu? Rasa sombong itu ketika dalam hati kita ada bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa ana khairu minkum, merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Sifat sombong ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat setan Bu, setan itu apakah gak pernah ibadah dulunya Bu? Setan itu ahli ibadah. Apakah setan itu gak punya ilmu Bu? Setan itu ahli ilmu. Tapi Bu, sayangnya setan itu dosanya satu. Apa Bu dosanya setan? Sombong. Dosanya setan cuma satu, sombong. Sudah diusir dari surganya Allah. Sedangkan kita Bu, manusia, dosanya kita apakah cuma satu? Tidak. Dosanya kita banyak. Dosa lisan, dosa penglihatan, dosa telinga, betul. Kemudian dosa apa lagi Bu? Dosa hati,
dosa kolbunya kita. Masya Allah. Jadi kita beristighfar terus ya Bu ya. Jangan pernah lewat satu hari pun tanpa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lewat satu hari pun Bu tanpa kita memohon kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlewat satu hari pun tanpa kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga hati kita Bu, untuk jaga kolbunya kita. Karena apa Bu? Karena sejatinya kita ini adalah hambanya Allah yang lemah. Kita ini tidak punya daya dan upaya apa-apa Bu, kalau tidak diizinkan oleh Allah, kalau tidak dibantu oleh Allah. Jadi termasuk dalam urusan menjaga hati saja Bu, kita ini tidak mampu kalau Allah tidak memampukan. Jadi senantiasa Bu, setiap hari kita itu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa Bu? Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Bu. Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Senantiasa kita mohon pertolongan kepada Allah untuk jaga hati kita, jaga niat kita Bu. Kalau niat kita karena Allah, insya Allah barokah. Insya Allah hidup kita bahagia, hidup kita insya Allah dalam keberkahan. Karena Bu, definisi kebahagiaan yang sesungguhnya itu Bu adalah benarnya tujuan hidup kita menuju ke Allah. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu nggak perlu kita kejar-kejar. Jika sudah benar tujuan hidup kita menuju ke Allah, maka bahagia itu akan menghampiri. Jadi Bu, kebahagiaan itu adalah feedback dari benarnya tujuan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada 4 golongan ya Bu ya, kita baru bahas 2. Yang ketiga Bu, wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang memberi makan pada orang-orang yang lapar, orang-orang yang bersedekah Bu, orang-orang yang memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Masya Allah. Jadi Bun, ahli sedekah itu dirindukan oleh surga. Alhamdulillah, barakallah bunda-bunda semua yang hari ini sudah berbagi kebahagiaan, menyantuni adik-adik yatim piatu. Insya Allah pahalanya langsung nyampe ke Allah, dan doa-doa dari adik-adik ini insya Allah ijabah. Semoga bunda-bunda semua mendapatkan keberkahan, dilipat gandakan pahala kebaikannya, dikaruniai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dikaruniai putra-putri yang solihah. Kemudian Bu, golongan yang keempat, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, yaitu wasaimi fi syahru Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka Bu, kita senantiasa berdoa sama Allah, ya Allah, tolong berikanlah kami umur yang panjang, tolong berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami keafiatan agar kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Rindu Bu, para sahabat Bu,
sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum bulan Ramadan, bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu senantiasa berdoa supaya apa Bu? Supaya disampaikan usianya dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua Bu dapat kesempatan itu. Tidak semua Bu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak semua Bu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang Allah panggil lebih dulu. Dan usia itu Bu dalam genggamannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah untuk mencari ampunanku, kata Allah. Dan bersegeralah untuk mencari ampunanku, jangan ditunda-tunda. Karena apa Bu? Karena usia ini kita tidak pernah tahu Bu, kita sampai kapan berada di dunia ini. Usia ini dalam genggamannya Allah. Syaratnya orang meninggal dunia tidak harus tua. Syaratnya orang meninggal tidak harus sakit. Siapa saja bisa dijemput oleh malaikat maut. Jadi Bu, malaikat maut ini yang paling rajin nengokin kita. Kalau teman kita Bu nengokin kita mungkin kadang-kadang seminggu sekali, ketemunya cuma di pengajian aja. Tapi Bu, malaikat maut dalam satu hari nengokin kita 80 kali. Dilihat kita saat ini sedang apa? Alhamdulillah, saat ini kita sedang thalabul ilmi. Alhamdulillah, saat ini kita sedang beramal soleh. Alhamdulillah, didoakan sama malaikat, ya Allah berkahilah si fulan, berkahilah fulanah yang saat ini sedang beramal soleh. Tolong panjangkanlah umurnya ya Allah. Kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat, ditengokin sama malaikat maut, gemes malaikat maut ini, pengen nyabut nyawanya, pengen mites gitu ya Bu. Tapi apa kata Allah? Jangan dulu. Ada 2 sebab kenapa sampai detik ini Bu Allah masih mengizinkan kita berada di dunia. Allah masih mengizinkan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Jadi kalau kita dikasih panjang umur Bu, kita jangan bangga, jangan jumawa. Karena ternyata ada 2 sebab ini Bu, kenapa sampai saat ini Allah masih kasih kita panjang umur. Yang pertama Bu, karena dosa-dosa kita masih banyak. Karena dosa-dosa kita masih banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala masih nunggu-nunggu Bu, nunggu-nunggu kita bertaubat, masih menunggu taubatnya kita, masih menunggu kangen sama sujudnya kita. Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, kita masih dikasih kesempatan. Oleh sebab itu Bu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Sudah kita dikasih kesempatan ini, jangan disia-siakan. Kalau Allah sudah marah Bu, gampang sekali Allah mewafatkan kita kapan saja. Kalau Allah mau Bu, gampang sekali Allah memerintahkan malaikat maut untuk cabut nyawa kita. Maka ketika Allah masih kasih kita waktu di dunia, kita jangan jumawa.
kita pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah anugerahkan ini, Bu. Kesempatan waktu itu tidak datang 2 kali. Waktu itu yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Maka Allah dalam Quran surat Al-Asr tadi bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu. Karena apa, Bu? Karena Allah pengen menjelaskan kepada kita betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya masa, betapa pentingnya usia kita. Jangan disia-siakan, Bu. Setiap detiknya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Bu, kalau kita nggak pengen hisab kita berat, Bu, ayo mari kita istiqomahkan, kita kuatkan azam kita untuk memperbanyak ibadah. Jadi supaya yang ditulis oleh malaikat itu adalah kebaikan. Jangan sampai kita mengukir keburukan, mengukir dosa di buku kitab kita sendiri yang nantinya harus kita pertanggungjawabkan di yaumul hisab. Yang kedua, Bu, sebabnya kenapa kita sampai detik ini, Allah masih anugerahkan usia, Allah masih kasih panjang umur, Bu, karena bekal kita menuju surga masih kurang. Bekalnya kita mau nyampe ke surga itu masih kurang. Jadi Allah masih kasih kesempatan untuk kita untuk beramal soleh, untuk nambahin bekal kita, Bu, menuju perjalanan yang panjang, menuju perjalanan akhir kita bermuaranya ke surga atau ke neraka. Jadi, Bu, surga dan neraka itu bukan takdir, ya, Bu. Kita jadi soleh ataupun kita jadi jahat itu bukan takdir. Itu adalah pilihan. Jadi kita memilih fujuraha atau watakwaha. Surga dan neraka itu adalah feedback dari pilihan hidup kita, dari amal-amal yang kita lakukan ketika berada di dunia. Kalau di dunia kita banyak melakukan amal salih, Bu, feedbacknya adalah surga. Kalau di dunia, Bu, kita banyak melakukan amal salah, feedbacknya kemana, Bu? Ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya. Kembali lagi, Bu, ke pembahasan kita. Jadi afwan tadi baru mukadimah aja. Mohon izin agak lama, nggak apa-apa ya, Bu. Semoga kita semua Allah kuatkan semangat kita, Bu. Kalau orang bermaksiat saja itu dinikmatin, Bu, kenapa kita nggak menikmati amal solih, Bu? Kalau orang bermaksiat itu dinikmatin, orang gibah dinikmatin, kenapa enggak kita menikmati amal soleh kita? Semakin kita nikmati, semakin Allah memberikan pahala. Amin, amin, insya Allah. Jadi tema yang diamanahkan kepada saya pada hari ini adalah jadikan momentum Ramadan untuk memperbanyak ibadah, kemudian membersihkan hati dan saling memaafkan. Yang ibadah tadi alhamdulillah sedikit sudah kita bahas ya, Bun, ya. Sekarang kita bahas bab membersihkan hati. Bu, hati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama qalbun salim.
sahih, hati yang sehat, hati yang selamat. Pengen gak Bu kita dapat hati